Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pengikutnya, termasuk dengan kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini memberikan karunia keberkahan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, meringankan langkah kaki kita dan melembutkan hati kita untuk menerima hidayah melangkahkan kaki di majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita di dalam menerima pelajaran yang akan kita jabarkan pada malam hari ini, dan Allah selalu menjaga hidayah kepada kita semua untuk selalu mampu berjalan menurut daripada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, semalam sudah kita peringati malam Nisfu Sa'ban ya, pertengahan ya. Artinya pertengahan di bulan Sa'ban yang diharapkan kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh kesiapan, dengan berbagai riyadhah atau berbagai latihan, ya. Karena sebelum memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya kita sudah melakukan taubatan nasuha, ya. Jangan masuk Ramadan baru taubatan nasuha. Justru di mulai Rajab, mulai Sa'ban itu kita mulai berlatih, mulai riyadhah. Taubat dari apa? Dari berbagai dosa-dosa yang pernah kita perbuat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bertobat daripada kelalaian-kelalaian yang selama ini selalu mengganggu kolbu kita. Dan yang ketiga, bertaubatan nasuha yang selama ini kita menganggap diri kita ada, ya. Karena tanpa 3 taubatan ini tadi, maka masih berkuranglah sempurna taubat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyambut bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, okay? Jadi diingat ya Bapak Ibu, taubatan yang pertama, tidak melakukan lagi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kenapa? Karena dosa yang sudah kita jalankan lalu kita kembali ulangi, maka mendatangkan
kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kan banyak amalan yang kita perbuat dengan harapan apa Bapak Ibu? Mendapat ampunan dari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalaman tidak guring, tidak tidur. Nah, banyak amalan-amalan malam nisfu Sa'ban, ya. Harapannya diampuni dosa kita, diberikan kita keberkahan, dibukakan pintu taubat untuk kita semua, ya. Makanya semalaman grup agak sepi. Banyak amalan yang dijalankan, ya. Itu yang pertama, ya. Tadi makanya saya ulang, ketika kita tahu itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan diulangi kembali. Yang tahu kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menutupi dosa-dosa kita di hadapan para manusia, Bapak Ibu. Ya, itulah kebaikan Allah yang selama ini kita lupakan. Kita berbuat dosa selalu ditutupi, ya. Yang pertama, saya ulang. Yang kedua ialah bertaubat daripada lalai. Berapa waktu yang sudah terbuang, yang kita habiskan ternyata tidak disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap hembusan napas, di setiap detak jantung kita, di setiap aliran darah kita, ternyata masih banyak waktu yang terbuang daripada mengingat kebesaran kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lalai, maka jauh kita daripada rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak lalainya, banyak kufur nikmatnya, ya. Kita sehat ini merasa biasa, lalu lupa mensyukuri bahwa sehat di atas segala-galanya. Betul Bapak Ibu? Nah, punya banyak uang, kalau tidak sehat habis juga uang. Tapi kita diberi kesehatan, jarang kita tafakur, ya. Di rumah sakit banyak yang menginginkan sehat, sedang kita yang sehat, lidah kita tidak kita basahi dengan zikrullah. Karena zikir merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita itu lalai dengan kesibukan yang justru menjauhkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tafakuri masing-masing di rumah. Lalu yang ketiga, bertaubat daripada selama ini merasa ada diri. Maksudnya, kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini memberikan kesempatan kita untuk mampu melakukan semua ibadah, ya. Mampu hidup, mampu bergerak, mampu beragama, mampu bersahadat, mampu sholat, ya, mampu berpuasa, mampu berzakat, mampu berbuat baik, semua karena atas karunia kasih sayang daripada Tuhan itu sendiri. Bukan kita, Bapak Ibu. Tapi kita karena lupa, kita minta ganti seluruh ibadah yang kita lakukan karena belum mengenal Tuhan. Kita meminta pahala, kita meminta surga. Disitulah adab kita kepada Tuhan kita perbaiki. Ketika kita meminta satu imbalan, artinya adab kita perlu diperbaiki. Karena menilik ke dalam diri, semua karena kasih sayang Tuhan. Kita itu tidak ada. Di dalam ilmunya dikatakan Adam. Adam tiada. Barang siapa merasa ada,
merasa bisa, akhirnya lupa diri. Inilah masuk ke dalam dosa besar, dikatakan syirik yang tersembunyi. Ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Sebelum datangnya Ramadan, kita riyadhah, banyak amalan, banyak kita melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai semua itu melupakan hakikat daripada ibadah, karena Allah cinta dan sayang kepada kita. Andai kata Allah tidak sayang dan cinta, maka yang terjadi kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Kita dijauhkan dari ibadah-ibadah. Okay? Itu yang dikatakan kita dihinggapi rasa futur atau malas. Oleh sebab itu, barang siapa melakukan ibadah terdapat kemalasan di dalam hati, perbanyak yang namanya istighfar. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Perbaiki istighfarnya, karena begitu jauh rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kita malas, itu karena diri sendiri, karena Ar-Rahman Ar-Rahim, karunia Allah menjauhi kita, dan itu sangat berbahaya. Karena kan kita menginginkan akhir kehidupan itu husnul khotimah ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu para wali saja mereka masih merasakan kekhawatiran. Sekelas para wali khawatir, jangan-jangan di akhir hidupnya mereka su'ul khotimah, karena tidak ada yang menjamin. Oleh sebab itu sekelas waliullah saja masih rajin mengerjakan yang namanya peribadahan, tidak meninggalkan sholat zikirnya, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnahnya, selalu mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini wali murid. Ada yang wali kelas. Jadi harapan kita jangan sampai kita ini santai, kita merasa cukup dengan ilmu. Kajian kemarin sudah kita sampaikan, kalau hanya kita sekedar tahu, itu masuknya di awaludin saja. Awaludin ma'rifatullah sebatas teori saja, sebatas kajian dan hafalan. Jangan sampai setelah kita cerdas, pintar memahami teori, pemahaman awaludin lalu berhenti. Jangan, berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita hanya hafal di atas kertas saja ibaratnya. Lalu apa yang dilakukan? Kita harus berproses menuju insan kamil. Nah, karena kamil mukamil hanya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mampu kamil mukamil. Nah, kalau kita sebatas insan kamil saja. Lalu setelah kita mendalami, memahami, mengetahui ilmu awaludin, harusnya kita jalankan, kita praktekkan seluruh ilmu itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita mencapai muraqabah. Ya, muraqabah mampu dicapai dengan kita berpindah makom. Ya, makom itu tempat pemberhentian. Ya, kalau bahasa Inggrisnya stasiun. Tempat pemberhentian. Ya, okay? Ketika kita ingin menuju kepada Tuhan yang Maha Suci, maka kita harus mau meninggalkan segala hal sesuatu yang bersifat tidak baik yang ada pada diri kita.
Dan kita semua sudah memahaminya. Yang tidak baik itu seperti apa? Yang mencerminkan sifat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa itu? Sifatnya haywan. Sifatnya apa itu? Sifatnya syaitan. Sifatnya apa itu? Sifatnya izajil. Nah, oleh sebab itu ketika kita paham masih di awaludin, kita dilarang jangan sampai kita tergelincir seperti ijajil. Ijajil itu kan posisinya dahulu terakhir gurunya para malaikat ya Bapak Ibu. Masih ingat kan? Ijajil sebelum diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa hebat, merasa alim, penuh ilmunya, lalu merasa lebih mulia daripada Adam alaihi salam. Nah, perasaan lebih mulia inilah yang menjadikan bahwa dirinya itu dari api kemuliaan. Berarti tiliknya belum sampai kepada hakikat daripada Nur Muhammad itu makanya tidak terjadi yang namanya sampai kepada insan kamil. Jangan sampai kita ini termasuk diri ulun ini, jangan sampai kita tergelincir. Hati-hati meniti perjalanan menuju ke ilahi Rabbi, karena sangat licin jalannya. Sedikit ada rasa dan merasa diri hebat, berilmu, disitulah kita terpeleset Bapak Ibu. Jadi kita ini semua sama di sini, tidak ada yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih berilmu, melainkan hanya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sama, ulun ini hanya menyampaikan saja, justru pian-pian ini yang lebih mulia daripada ulun. Nah, karena pian tawaduk, pian pura-pura lah dunduk bersama-sama, membersamai cerita. Jadi untuk menuju kepada insan kamil mukamil, kita harus melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Nah, itu tadi. Apakah kita sudah mampu menjalankan atau kita masih berhenti di antara belenggu itu tadi? Karena yang menjadi barometer atau tanda seseorang sudah berjalan, berproses menuju kepada Tuhannya, mereka akan merubah akhlak budi pekertinya. Nah, yang tadinya suka marah-marah, pemusingan, maka akan dia tinggalkan, karena sifat itu tidak disukai Tuhan. Ditinggalkan Bapak Ibu. Tidak mungkin kita menuju kepada Tuhan tanpa meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik. Contoh, Bapak Ibu ini mau ke Balikpapan, harusnya kan meninggalkan Samarinda Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak mau meninggalkan Samarinda, tidak akan sampai ke Balikpapan. Seperti itu pun perjalanan kita tidak akan mencapai yang namanya muraqabah tanpa kita meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita. Yang tahu kita sendiri. Oleh sebab itu malam sebelum tidur itu kan ketentuan akhir hidup kita. Kita tidur membawa masalah atau membawa zikir, berserah diri, atau kita masih memikirkan urusan dunia. Di situ Bapak Ibu, kalau malam tafakur,
Ya, Sya'ban ini bagaimana kita melatih diri untuk nantinya Ramadan kita tidak merasa berat untuk menjalankan puasa itu sendiri. Ya, mungkin menahan lapar, haus kita sudah biasa, tapi untuk kita meninggalkan sifat, tabiat, akhlak, budi pekerti yang tidak baik ini yang perlu perjuangan. Karena ketika kita hanya menahan lapar dan dahaga, berarti ya seperti puasanya seekor ular. Ular itu ganti kulit tapi tidak berubah, ganti kulitnya, kulit yang baru. Tapi tetap menjadi ular. Beda dengan puasanya ulat, ya. Ketika dia berhasil maka akan jadi kupu. Nah, beda ya Bapak Ibu. Masih ingat ya pelajarannya, puasanya ulat dan puasanya ular. Jangan sampai kita menjalani puasa itu ya seperti ular itu tadi. Menempuh bulan Ramadan dengan penuh kesenangan, tapi selepas dari Ramadan masih mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, ya. Karena amalan-amalan yang kita kerjakan tidak akan memberi bekas di dalam kalbu kita ketika hanya sebatas amalan zahirnya saja, Bapak Ibu. Tadi malam kan banyak sekali yang dibaca. Nah, terus yang menjadi maksud tujuan amalan-amalan kita harusnya membekas di dalam sanubari kita, berubah. Gitu loh Bapak Ibu. Kan untuk merubah, untuk berpindah makom supaya kita mampu menuju kepada Tuhan yang Maha Suci. Karena amanah kita dari Allah kembali kepada Allah. Dari jiwa yang bersih harus kembali menuju fitrahnya bersih dan suci. Karena kita manusia sebagai khalifatullah, gantinya pekerjaan Allah pada hakikatnya. Maksudnya apa? Kalau sudah muraqabah, kita melihat segala sesuatu tidak terpisah daripada Tuhan itu sendiri. Bukankah Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya? Maksudnya seperti apa? Seperti kita ketika ingin melihat wajah kita memerlukan apa, Bapak Ibu? Nah, baru terlihat, Bapak Ibu. Nah, cermin baru terlihat. Tuhan juga seperti itu maksudnya. Nur Muhammad itulah yang menjadi cermin Tuhan itu sendiri. Berarti yang bercermin dan yang timbul di dalam cermin satu atau dua, Bapak Ibu? Satu. Betul ya. Kalau yang melihat memandangi bayangannya, berarti bayangannya juga ikut melihat. Disitulah yang namanya muraqabah. Ketika hati sudah bersih, hati sudah suci, pelajarannya kemarin membasuh hati harus melewati yang namanya istiqomah di dalam zikir. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nafi isbat. Nah, kita ulangi lagi. Yang ditiadakan itu sifat, tabiat, kebiasaan buruk kita. Nyatakan yang ada ternyata bahwa ini kan wujud dari zat sifat yang harus mengeluarkan sifat-sifat yang teruji. Oleh sebab itu tidak cukup Bapak Ibu kita belajar hanya cukup di awaludin, cerdas, pintar, banyak ilmunya, tanpa praktek sia-sia. Adabnya yang dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika qalbunya bersih maka akan memancar di seluruh tubuh yang dikatakan Muhammad hakiki.
Muhammad itu yang terpuji, tapi kalau yang keluar tidak terpuji, berarti di sini ada yang belum diamalkan. Nah, yang belum diamalkan apa? Istiqomah di dalam zikirnya. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, berangkat dari rumah ke majelis harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin menambah ilmu, ingin tambah pintar, ingin ini dan itu. Karena yang memberikan ilmu, yang mempunyai ilmu, yang mampu memahamkan ilmu hanyalah berkat daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting datang ikhlas. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu muraqabah ini buahnya dari pembersihan. Pembersihan daripada kolbu kita. Oleh sebab itu cintai zikir itu sendiri, Bapak Ibu. Zikir itu cintai ketika kita banyak waktu luang. Oleh sebab itu tadi ada taubatan yang kedua, tobat daripada lalai. Lalai apa? Melalaikan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Ternyata hanya kita gunakan untuk hal sesuatu yang justru tidak bermanfaat dan menjauhi kalbu kita daripada dekatnya diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika ikan mencari air, maka sampai akhir kehidupan tidak akan bertemu. Ikan mencari air. Ketika diberi sahabatnya saran, kalau mencari air berdiam aja. Nah, jangan kemana-mana, tafakur, rasakan. Ternyata hidupmu itu pun karena air. Kamu hidup pun diliputi muhit dengan air. Tapi kenapa tidak terasa? Nah, banyak geraknya. Banyak gerak hatinya. Hatinya kemana-mana. Hati yang tadinya menjadi Baitullah akhirnya diisi dengan gambaran-gambaran dunia. Muraqabah tidak dapat, Bapak Ibu, menuju insan kamil masih perlu proses yang sangat panjang. Oleh sebab itu, ketika mau tafakur, kita tilik ke dalam kolbu kita selama ini, apakah sudah dipenuhi daripada kebesaran asma-asma Tuhan, atau masih kita memasukkan di dalam kolbu kita ini cinta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika sudah bersih, sudah bersih, bersih yang dari sifat binatang. Sifat binatang itu kan serakah, mau menang sendiri, punya ilmu untuk adu debat, adu argumentasi, tapi tidak di jalan. Nah, aku lebih pintar dari Ikam. Itu namanya sudah tergelincir di dalam kesom. Nah, hati-hati, ijajah. Berdiam aja kita ini, karena kita ini seujud, senyawa, serasa, serahasia. Harus pandai merasakan. Jangan pintar merasa. Nanti terpeset. Kalau merasa ini itu, ternyata yang mampu memberikan rasa pun ia juga. Allah Ta'ala juga. Kita tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu, ketika kita sudah merasa hidup bersama Allah, maka kita akan lebih berhati-hati di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Jangankan perbuatan maksiat yang zohir, yang batin pun selalu kita awasi kolbu kita. Nah, karena yang bahaya ini penyakit hati, Bapak Ibu. Penyakit hati ini sangat-sangat membahayakan karena tidak mampu kita deteksi ketika kita tidak mengistiqomahkan di dalam zikir itu sendiri. Makanya
ketika belum sampai ke muraqabah, seorang pejalan, seorang salik yang suluk kepada Tuhannya tidak sesuai antara bibir dan hatinya, tidak sesuai hati dengan ruhaninya. Oke? Di bibirnya bicaranya alim terus, tapi kesehariannya dengan keluarganya sifatnya yang ditimbulkan, yang dilihatkan sifat hewan dan sifat setan. Sama istrinya, sama anaknya masih suka beributan. Ya? Karena ketika kita sudah muraqabah, bersih hati, merasa hidup bersama Tuhan, ketika kita lebih berhati-hati, indikatornya ialah di dalam keluarga kita sendiri. Mudah memaafkan. Ketika istri melakukan kekilafan ataupun suami yang kilaf, umpama, ya, tidak mudah berbicara yang tidak baik pada istri atau suami atau anak-anaknya. Terjaga semuanya Bapak Ibu, karena sudah merasa hidup bersama Allah. Merasa hidup bersama Allah karena sudah sewujud dan senyawa. Karena yang hidup ternyata bukan kita. Yang hidup hayat nyatanya napas ke dalam diri dikatakan ruhani. Itu yang menghidupkan jasad batang tubuh kita. Nah, berarti jangan sampai merasa diberi hidup lalu semaunya sendiri. Indikatornya terlihat Bapak Ibu. Siapa yang melihat? Tuhan kita. Belajar di sini itu kan untuk belajar merenungi diri. Bagaimana kita pulang mudah-mudahan husnul khotimah. Bukan yang lain-lain, bukan cari keramat, bukan menjadi orang yang sakti. Bukan ingin menjadi orang yang alim. Bukan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Sedikit ilmu kalau kita jalankan secara istiqomah, insya Allah, insya Allah dengan ridhanya Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendatangiku, maka aku akan membukakan pintu pengenalan sir rahasiaku kepada hambaku. Nah, itu perlu kita renungkan Bapak Ibu. Karena setiap hari kan circle atau perputarannya hanya seperti kehidupan kita yang biasanya. Tidak ada lebih atau kurangnya. Sekarang ya kita tambahi, kita isi kehidupan kita ini dengan hati merasa hidup bersama Tuhan. Nanti tenang Bapak Ibu, tidak ada lagi namanya ketakutan, khawatir, kecemasan dan yang lain-lain. Tuhan tidak perlu dicari, cukup dirasakan. Setelah dirasakan, jaga adab dengan Tuhan. Apa mau dicari sudah ketemu. Banyaknya amalan kita akan sia-sia. Banyaknya amalan kita akan justru menyeret kita ke api neraka ketika amalan itu menimbulkan keakuan. Nah ini loh bahaya Bapak Ibu. Makanya sering saya bilang amalan itu bagus. Fikih, nahwu, shorof itu penting, wajib. Tapi jangan sampai karena kurang daripada pemahaman tasawufnya, jangan sampai kita yang merasa. Itu loh Bapak Ibu. Itu yang bahaya. Kalau kita yang merasa mengerjakan itu semua, disitulah 70 tahun lamanya ibadah itu dikerjakan akan menyeret kita ke api neraka. Dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah, kalau nyatanya kamu sholat, sekarang kamu yang sholat. Saya ingin tahu. Bisa Bapak Ibu ketika sudah dibungkus kain kapan? Tidak bisa. Maka ada hisabnya. Oleh sebab itu jangan sampai menunggu dihisab selama hidup
saat ini, detik ini, kita harus menghisap dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Oke? Oleh sebab itu, kajian tasawuf itu mendidik kita untuk menjadi rendah hati. Banyaknya dosa kita ini. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harusnya malu, nggih? Membusungkan dada gini, bah. Ya Allah, ada ingat dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabbi. Seakan-akan yang lebih mulia dari junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih? Karena kan Rasul maksum lah, kita ini kan wah. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita hidup masih mengikuti belenggu hawa nafsu, pertanda kita belum pindah makom atau tempat yang gelap, tempat yang tidak baik, kita masih duduk di situ sambil belajar awaludinnya. Oleh sebab itu tidak ada perubahannya, Bapak Ibu. Makanya perlu tekad, perlu riyadhah. Pelajaran kemarin kan sudah kita jabarkan sedikit. Riyadhah tiap malam itu kemarin apa, Bapak Ibu? Masih ingat tengah malam menjauhi kerumunan manusia? Bukan kita itu keluar dari rumah, tidak. Ketika banyak orang teguring ya kita bangun. Nah, riyadhah berat bagi yang belum terbiasa, berat bagi yang belum setiap hari melatih tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sudah tubuh ini dipaksa untuk ibadah, karena sering dipaksa maka akan terbiasa. Biasa yang baik maksudnya, okay? Dari habis isya sampai subuh pejam tarus. Kalau sudah guring lupa bangun, nah bahaya ini. Nabinya maka jarang guring. Nah, makin tuha makin kurangi guring, banyakin tapakur, banyakin zikir. Nang kayak itu yang pas. Nah, tambah tuha tambah banyak guringnya. Nah, ya, berarti ada yang perlu kita latih. Artinya ruh kita masih lemah, Bapak Ibu. Ruh kita ditawan oleh jasad. Itu pertanda ruh kita belum mempunyai kekuatan keimanan. Oleh sebab itulah perbanyak zikrullah, Bapak Ibu. La ilaha illallah itu memberikan kekuatan pada ruhani. Ketika kalimah itu tancapkan, ya, dipalukan ke kolbu kita, maka penyakit-penyakit yang mendiami kolbu lama dan lambat laun maka akan terkeluar, Bapak Ibu. Hati yang tadinya keras membatu maka akan menjadi lembut karena disiram, dipalu, dibasuh dengan kalimat tauhid supaya sadar, maksudnya supaya sadar bahwa adanya diri kita ini ternyata menanggung amanah. Ya, artinya amanah, hidup jalankan apa yang Allah perintahkan, bukan semau kita. Belajar ilmu ketuhanan kok guringnya kancang. Aduh, itu ya, pandirannya wali tarus. Guringnya kancang, ya Allah, ya. Kurang-kurangi guringnya supaya hati kita ini semakin tajam dengan zikir, merenungi sisa hidup. Kada tahu pang kita ini, Bapak Ibu. Sering setiap kajian ulun bilang supaya kada ada penyesalan. Mungkin hari ini kita terakhir bertemu, harapannya kita itu ada rasa kekhawatiran. Hidup itu jangan terlalu santai, Bapak Ibu. Kita itu setiap hari harus khawatir. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan takutnya su'ul. Mudah-mudahan husnu. Kalau tidak ada kekhawatiran, orang santai banyak lalainya, Bapak Ibu.
Nah, waktu terbuang banyak sekali. Padahal sayang, waktu itu untuk zikir, untuk sholawat, untuk ibadah yang wajib dan yang sunnah dipenuhi sebisa kita. Jangan biarkan kalbu kita itu berdiam, Bapak Ibu. Nggih. Kalau ada luang zikir. Zikir hati kan ada. Zikir napas atau daimnya ada. Nggih. Sirul asrornya ketika semua yang terpandang tidak lain adalah dianya, kan kemana kita menghadap dia. Kalau kita lupa malu kita, Bapak Ibu. Ya Allah. Ketika sudah kita merasa hidup bersama Allah, artinya kita selalu berhati-hati di dalam menapaki kehidupan, ya. Bapak Ibu tadi, jangan mudah marah, jangan mudah emosi, jangan mudah buruk sangka, jangan mudah menilai orang. Wah, orang ini ternyata segini aja ilmunya, nek. Ya Allah. Berarti sudah timbul rasanya ijazah. Semua itu ujian, Bapak Ibu. Yeah. Lalu setelah kita lebih berhati-hati, maka tindakan kita, ucapan kita maka akan menjadi baik. Di dalam keluarga dulu, Bapak Ibu. Yeah. Dalam keluarga itu kalau sudah timbul yang namanya sakinah. Sakinah itu ketenangan maksudnya. Kalau di dalam keluarga sudah tenang, nah itu ada indikasi kita sudah menapaki jalan muraqabah. Kalau di dalam keluarga, wah, isinya perang dunia terus, nah masih belajar ilmu ketuhanan, berarti masih ada yang perlu diriyadhahkan, perlu dilatih kembali, berarti kurang di dalam latihan. Indikasinya di rumah dulu. Ketika di rumah sudah sakinah, sudah tenang, maka efeknya ibadah kita pun juga akan tenang. Ini loh yang tidak bisa ditipu, Bapak Ibu. Kalau di rumah sudah banyak apinya, keluar, wah, bawa api. Sedikit disenggol sama temannya, saudaranya, wah, terbakar langsung. Ya Allah. Ya seperti itu, ya, muraqabah, hati-hati. Berucap itu, mau berucap berpikir dulu, berbuat berpikir dulu. Kada sembarangan sudah, Bapak Ibu. Mau makan yang dimasukkan ini dari mana, asal-usulnya dari mana, berpikirnya, Bapak Ibu. Makanya sering saya ulang-ulang untuk diri saya sendiri bahwa sesuap nasi yang tidak halal. Ini, Bapak Ibu, hati-hati. Jaminannya keselamatan kita. Baik kita kelaparan, Bapak Ibu. Baik kita ngutang. Ya Allah, ini bahaya. Sesuap yang tidak halal 40 hari. Ibadah kita tidak diterima. Sangat berbahaya. Terus saya ingatkan, kenapa? Ya untuk diri saya sendiri. Hati-hati. Itulah. Kita belajar ketuhanan, tapi makanan tidak dijaga. Lebih baik makan tahu tempe umpamanya, Bapak Ibu. Nasi sama sambal sama kerupuk umpamanya, yang penting halal. Ya Allah, nikmat itu bukan di makanan, tapi rasa syukur kita. Oleh sebab itu kalau makan kan sering diajarkan, setelah doa untuk membaca makan secara syariat, maka barengi memasukkan rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahan bakar ibadah, bukan bahan bakarnya nafsu. Seperti itu. Yang dimasukkan rahmat, nikmat Allah Subhanahu, isi dengan syukur. Seperti itu. Hati-hati. Jadi indikasinya sudah sejalan ya Bapak Ibu. Kalau sudah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, itu nanti naiknya ke musyahadah, 24 jam. Karena tadinya merasa hidup bersama Allah, akhirnya merasa diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu
Orang kalau sudah diawasi yang timbul apa Bapak Ibu? Yang pertama, yang jelas pertama itu pasti takut dulu. Melakukan ini karena tidak dijalankan karena takut. Melakukan ini tidak jadi dikerjakan karena takut. Nah, nggih. Ada uang umpamanya 1 juta di jalanan, nggih, 1 juta di jalanan tergeletak ini, nggih, yang ada karetnya itu nah. Nggih, kalau orang gila yang diambil bukan uangnya, karetnya. Nah, untuk gelung rambutnya karena tidak ada rasa memilih. Nah, harapannya kita sebagai pejalan ilmu yang bukan hak milik kita jangan diambil. Walaupun di tengah jalan tidak ada orang, sepi kata kita. Bukankah yang melihat itu basornya Tuhan, Bapak Ibu? Sebelum kita melihat, Tuhan dulu yang melihat, baru kita diberi penglihatan. Karena ada cahaya. Kalau gelap gulita ada cahaya enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Wah, tergeletak 1 juta umpamanya. Nggak ada orang. Saya amankan aja daripada diamankan. Oh, nah, yang bukan hak milik kita lewati Bapak Ibu. Ya kecuali ada identitasnya, ada dompetnya, bisa kita serahkan ke pihak yang berwajib, Pak RT atau orang-orang yang di situ menjadi perangkat desa. Kalau hanya uang, itu bahaya, jangan. Atau kalau kita menemukan seperti itu, tergerak hati untuk mengamankan, taruh di masjid. Masukkan amal, kotak amal di jangan dibawa pulang. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya selaras ucapan dengan hatinya. Tidak ada yang namanya rasa munafik. Karena ini bahaya Bapak Ibu. Munafik ini kita ingin terlihat alim di hadapan orang, tapi dengan Tuhan kita dimurkai. Ini sangat berbahaya. Hidup kita jadi sengsara. Sengsara dunia, akhirat merana. Karena apa? Pulangnya bukan di surga. Nah, itu merana kita. Lebih baik kita tidak mengharapkan apapun dari penilaian manusia, kan Tuhan bersama kita. Kita melakukan kebaikan, tidak perlu nunggu dilihat orang, tidak perlu dinilai orang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini nolong orang, nunggu orang lewat dulu biar kelihatan. Ya Allah, merasa hidup dengan Tuhan. Indikasinya tadi apa Bapak Ibu? Sudah berubah tabiat, akhlak, budi, pekerti kita. Ucapan kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik, akal pikiran kita menjadi baik, akal menguasai nafsu. Nah, kalau akal menguasai nafsu, apapun yang kita kerjakan, akal yang memerintah nafsu, bukan nafsu yang memerintah akal. Seperti itu, muraqabah. Setelah muraqabah tadi, yang kedua musyahadah. 24 jam kita merasa diawasi Allah. Yang pertama tadi takut, mau berbohong takut, mau mencuri takut, mau lalai itu loh takut. Bapak Ibu, ada waktu santai nih, umpamanya mau saya pakai ini itu. Nah, karena merasa diawasi Allah, akhirnya diperbuat atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Contohnya ya ketika kita kerja di instansi pemerintah. Biasanya sekarang banyak yang namanya CCTV. Orang tuh takut kalau dilihat CCTV, tidak berani guring kalau bekerja. Nanti dikatakan makan gaji buta. Kalau ada CCTV kada berani. Tapi kalau CCTV-nya off, nah artinya belum menaiki muraqabahnya, belum bersih qalbunya. Ada CCTV atau tidak, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Allah yang menjadi saksi kita Bapak Ibu. Cukup Allah. Jangan kita mencari sanjungan pujian dari manusia.
sia-sia. Kenapa? Jelek dicaci maki, baik di fitnah. Nah, kayak itu. Karena manusia ini ada baiknya pang penilaiannya. Banyak gibahnya. Lebih baik kita selalu mengharapkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kolbu belum bersih Bapak Ibu, dicaci maki orang lalu sakit hati, lalu kecewa, lalu dendam, lalu marah. Itu karena kita terlalu mengharapkan penilaian manusia. Kalau bujur kita ini bersih kolbu kita, rajin istiqomah zikir kita, mau dicaci maki, mau disumpahi kita ini lawan orang tetap hati bersih, tidak sakit hati, biasa, karena kolbunya sudah karena hidup kita tidak menginginkan penilaian manusia. Dicaci maki, disumpahi, dipitnah orang biasa. Lalu kita mudah memaafkan. Nah, tidak mudah membenci. Tuhan mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita ini tajalli zat sifatnya. Berarti harusnya kita pun mempunyai sifat mudah memaafkan manusia. Kalau masih gampang sakit hati, gampang kecewa, nah belajar lagi zikirnya, harus istiqomah. Berarti belum naik ke muraqobahnya. Nah, mudah dendam, mudah sakit hati. Nah, berarti belum muraqobah. Musyahadah yang pertama takut, yang kedua ialah kita merasa cinta. Kalau diawasi Tuhan kita senang, dalam hati selalu senang, karena kemanapun kita menghadap di situ ada sifat kasih sayangnya tuh. Lalu kita mengerjakan apapun itu, yang garis besarnya amal kebaikan, amal jariah, amal ibadah, kita kerjakan dengan penuh kecintaan kepada Tuhan kita, karena sudah hati bersih tadi. Yang kedua, menuju kepada tahap insan kamil. Lalu yang ketiga ialah mujahadah. Muncul yang namanya kesungguhan di dalam kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah merasakan nikmat Bapak Ibu. Hijrah, setiap hari kita melihat hijrahnya matahari dan bulan. Ketika malam tenggelam maka hijrah matahari timbul. Kita pun harusnya seperti itu. Selama ini hidup harus kita tafakuri. Tujuan kita apa? Pulangnya kemana? Harusnya kita bertafakur. Jangan hidup ini tanpa tafakur. Akhirnya lalai tujuan kita. Lalu doanya panjang umur terus. Doakan ulun lah panjang umur. Nah, ini doa orang-orang yang cinta dunia. Doa yang bujur itu mudah-mudahan hidup kita ini penuh keberkahan dari Tuhan. Nang benar, karena kematian tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Seperti itu. Orang cinta dunia minta panjang umur terus, karena ketakutan pulang kada ada yang dibawa. Mungkin mobilnya mau ditanam deh, kuburan. Mujahadah, dia bersungguh-sungguh di dalam menjalankan segala ibadah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita harus tafakur
apakah kita sudah bersungguh-sungguh atau kita masih di pertengahan jalan. Kalau bersungguh-sungguh maka semuanya akan kita rubah Bapak Ibu. Demi siapa? Demi keselamatan kita sendiri. Ada usah kita ini kebanyakan ngaji yang tinggi-tinggi. Diri dulu diperbaiki. Mudah aja Allah tuh memahamkan ilmu kepada kita. Asal kita sudah kembali ke fitrah kita. Fitrah kita Nur Muhammad yang sifatnya bersih dan suci. Itu fitrahnya. Kita harus kembali. Oleh sebab itu kita bisa berpulang tanpa hisab ketika kita bisa kembali kepada cahaya Nur Muhammad itu sendiri tanpa hisab Bapak Ibu. Kenapa tanpa hisab? Karena kita sudah mengembalikan seluruh amanah kepada Tuhan. Seperti itulah Bapak Ibu, ya. Kalau kita sudah betul-betul hijrah dengan kesungguhan hati, maka Allah memberikan kita yang namanya kasab atau mukasafah. Dibuka yang namanya rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta, rahasia diri sendiri. Nah, orang kalau sudah dibuka mukasafah ini kada jarang bepandir orangnya. Banyak berdiam. Kayak orang bungul tuh Bang. Okay. Kada mau lagi membuka rahasia-rahasia yang sudah Allah berikan kepada inya. Nah, sudah terlalu nikmat dengan Tuhannya, banyak berdiamnya. Nah, ini aja yang dirasakan, yang sewujudnya, yang senyawanya, yang serasanya, yang serahasianya. Oleh sebab itu kalau bulik biasanya tubuhnya utuh, ya. Kada boleh hancur, ya. Karena asalnya dari Allah bukan dari tanah. Kan karena sudah dinyatakan sewujud, yang ada bahwa wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hancur itu yang masuk berwujud hewan, hancur tinggal tulang belum. Nah, karena wujudnya seperti hewan. Tapi kalau kita menyatakan sewujud, artinya yang punya wujud di sifat 20 hanyalah Allah Subhanahu. Nah, wujud artinya ada, ya, sifat wajib bagi Allah. Nah, lawannya mustahil. Nah, yang mustahil itu kita ini, nah, dikatakan Adam. Iyalah tiada. Yang tiada itu sebetulnya kita. Bahwa yang ada zat dan sifatnya. Yang menyembah dan yang disembah zat dan sifat itu sendiri. Kita disuruh menyaksikan sehari 5 kali asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang di dalam ruh wa asyhadu anna yang tampak dikatakan Muhammad Rasul. Nah, jaga ini maksudnya supaya selamat dunia wal akhirat, dijaga jasadnya supaya tidak melakukan maksiat lagi. Seperti itu loh Bapak Ibu. Penjagaannya yang perlu kita latih sesering mungkin. Karena terkadang kita terpeleset itu dengan perbuatan kita sendiri karena banyak lalainya. Kalau sudah mukasyafah, ya yang terjadi itu tadi. Orang yang terlihat Tuhannya di setiap dia melihat, maka timbul di dalam hatinya kecintaan lawan Tuhannya. Habis sudah. Ya. Disuruh pindah agama pun, diiming-imingi harta benda pun, kita tidak akan mau berpindah agama. Hakul yakin sudah. Karena mahabbah sudah cinta, sudah merasakan yang wujud, yang tajali ternyata inya. Kita tinggal menikmati pakai apa Bapak Ibu? Memesrakannya pakai rasa ini nah Bapak ya. Nah, ini nikmat yang setiap saat Allah berikan untuk kita supaya sadar diri. Nah, kalau sudah sewujud,
berarti selamat Bapak Ibu. Jangan kita melakukan yang bukan sifat-sifat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kajian ini kita sampaikan sebelum Ramadan? Harapannya nanti ketika Ramadan, kita mampu mempuasakan hawa nafsu kita. Kalau menahan lapar dahaga anak SD mampu, tapi terkadang yang tahan timpas kadang mampu. Itulah maksudnya, mempuasakan hawa nafsu kita. Bagaimana betul-betul kita hijrah dari gelap menuju kepada terang. Seperti kias contoh puasanya ulat yang dia bersungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan, lalu dia menutup diri dari dunia. Berserah diri, ulat itu kan kalau sudah menutup, dia tidak makan, tidak minum loh Bapak Ibu. Tapi hidup Bapak Ibu. Yang dilakukan apa? Zikir. Zikir itu makanan rohani. Oleh sebab itu, barang siapa yang banyak zikirnya, maka dikurangi rasa laparnya. Boleh dibuktikan. Boleh. Banyakin zikirnya. Lambat laun, rasa lapar akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruhnya yang menguatkan tubuh menjadi hidup. Ashabul Kahfi tidak makan berapa tahun Bapak Ibu. Nah, tapi hidup aja. Itu menyatakan Allah Maha Kuasa. Ternyata bukan makanan hakikatnya yang menghidupkan banyakin zikir. Tapi jangan dipaksa. Zikirnya baru setahun 2 tahun lalu ada makan sakit mah. Nah, melatihnya perlu bertahun-tahun Bapak Ibu. Dicintai zikir itu ketika malam itu Bapak Ibu nggak ada kerjaan di rumah, anak istri sudah guring atau anak suami sudah guring, sempatkan untuk mempunyai waktu dengan Tuhan. Itulah. Jalankan zikir dengan cinta maksud saya. Jangan dipaksa, jangan pakai hitungan, ikhlas. Itulah. Kalau ikhlas itu rasanya nikmat Bapak Ibu. Nikmatnya apa? Kalau sudah menyatakan la ilaha, berarti saya hidup, saya nyata, saya wujud bersama dengan Dia. Nah kan seperti itu nikmatnya. Kalimat itu tadi. Yang ada hanya Dia. Nah itu ketika sudah tajali di dalam pandangan kolbu, maka itulah yang dikatakan surga dunia Bapak Ibu. Ada nunggu nanti sekarang bisa merasakan. Kalau pian sudah mampu mengkupas nikmatnya kalimah tauhid tadi. La ilaha illa Allah. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa saya ulang-ulang zikir zahar ini? Kok diulang-ulang terus sih Pak? Nah, setiap kajian kok disampaikan terus? Ya nyatanya yang kita belajar itu yang diperlukan tahap awal memasuki muraqobahnya. Tidak bisa kita lompat Bapak Ibu. Sebelum hati bersih, hati suci, sebening kaca, maka tidak akan mampu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup setahun 2 tahun zikir ini Bapak Ibu. Belajar tasawuf jangan menghilangkan torekohnya. Loh, torekoh terus dibawa, karena itu jalannya. Nah kalau nggak pakai rutenya ya tersasar. Nah kada usah amalan tuh nang banyak-banyak Bapak Ibu. Sedikit istiqomah. Allah yang kuasa Bapak Ibu. Allah kan kada kemana-mana. Sudah sedia.
Tinggal kita membersihkannya ini. Nah Bapak Ibu, ibarat kaca itu dibersihkan dulu, baru kelihatan, nah ini orangnya. Nah mudah-mudahan ketika kita sudah mengkaji menuju kepada insan kamil, nanti kita Ramadan siap menjalankan penuh dengan semangat. Bukan ketika Ramadan lalu timbul yang namanya itu rasa malas, ya. Habis sahur, nah lalu kayak orang itu lunglai. ada semangatnya, ya siang guring aja, ya mentang-mentang guring ini dikatakan ibadah aja. Harus semangat, jangan seperti orang puasa, justru seperti itu, ya. Oleh sebab itu tadi saya katakan sekarang melatihnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuatkan ruhnya. Karena kekuatan kita hakikatnya loh, ini hakikatnya yang kita ambil. Hakikat berarti masuk ke kolbu, yang menguatkan ruh bukan makanan, tapi syariatnya tetap makan pang. Nah, tapi jangan diitikatkan, maksudnya jangan dinyatakan makanan itu yang menguatkan karena nyatanya makanan itu pun bentuk daripada tajalli dari Nur Muhammad, ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah mampu hidup lepas daripada hijab batas antara kita dengan Tuhan, maka kita harapannya lebih berhati-hati ya Bapak Ibu. Hidup kita jalani lebih banyak tafakurnya. Setiap berbuat, setiap berucap, itikatkan, nyatakan, selalu bersama, selalu diawasi, selalu diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Karena syarat menuju insan kamil harus menjaga fitrah tubuh yang bersih dan suci. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Siap nggih Bapak Ibu kita ya? Siap nggih? Nah, jangan sampai kita menyambut Ramadan itu dengan tanpa semangat dan ilmu, tanpa amalan-amalan yang menguatkan. Nanti sayang Bapak Ibu, Ramadan dilewatkan begitu saja, nggih. Mudah-mudahan malam ini kami cukupkan sekian kajian. Mudah-mudahan bagi ulun pribadi Allah berikan yang namanya ampunan. Umumnya semuanya untuk kita semua, ya Bapak Ibu, diberi ampunan, diberi yang namanya hidayah, pemahaman, dan selalu kita dijaga daripada dosa maksiat zahir dan batin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Mungkin kami cukupkan sekian. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, karena ulun masih banyak salah hilafnya dalam menyampaikan, karena masih sangat banyak kekurangannya. Ya, itu ulun akui, karena kesempurnaan ilmu, kealiman hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, ulun cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.